Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali kami kelompok 14 bisa menyapa teman-teman semua di minggu terakhir menuju UAS. Kira-kira sudah siap berapa persen nih UASnya? Untuk menambah persiapan itu, kita kelompok 14 akan menyampaikan materi nih sebagai pelengkap. Nah, pembahasannya nanti itu nggak jauh-jauh seputar wakaf. Apa sih wakaf? Kemudian wakaf tunai dan soal lembaga-lembaga wakaf nih yang mengurusi soal wakaf-wakaf biar kita enak wakafnya. Oke, untuk pertama ya, berarti kita harus tahu dulu nih, wakaf itu apa sih? Kalau gitu, kita tanya Agustina yuk, wakaf itu apa sih? Nah, ya Jas, wakaf itu menyerahkan sebagian harta benda kita kepada suatu pihak untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kemaslahatan umat untuk tujuan ibadah dalam periode tertentu. Kenapa sih periode tertentu? Karena wakaf itu bisa bersifat selamanya dan bisa bersifat sementara. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia? Kita tanya Nesa aja yuk. Hai Nesa. Hai juga Agustina. Jadi untuk sejarah dan perkembangan wakaf. Sejarah wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mewakafkan tanah miliknya untuk membangun sebuah masjid, yang kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mewakafkan tanah miliknya juga. Sedangkan sejarah wakaf di Indonesia, sebelum adanya peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 1977, masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf hanya berdasarkan paham keagamaan, yaitu dengan cara secara lisan tanpa adanya administrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah peraturan pemerintah yang mengenai wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 pada tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya pada 2004 muncullah Undang-Undang tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang wakaf berdasarkan syariah. Pada tahun 2007, terbit Keputusan Presiden Nomor 75 tentang BWI, Badan Wakaf Indonesia. Mari kita simak penjelasan Anjas. Iya, bener banget, Nes. BWI atau Badan Wakaf Indonesia ini punya segudang peran yang vital gitu ya dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Kalau dari segi pengertiannya dulu ya, kita bahas yang simpel-simpel dulu. BWI atau Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen yang tugasnya mengurusi atau mengelola perwakafan lah di Indonesia. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau melihat dari timeline tadi ya, timeline atau sejarahnya tadi, ini BWI baru hadir di Indonesia masih 2007. Dari kepres yang disebutkan Nesa tadi. Setelah sebelumnya muncul di tahun 2004, itu ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Begitu ya. Nah, BWI ini tepatnya ya atau lokasinya berada di ibu kota. Tapi meskipun dalam cakupan pusat ya di ibu kota, tapi di dalam provinsi atau di daerah-daerah meliputi provinsi juga sampai kabupaten itu juga ada perwakilan BWI. BWI provinsi BWI. Mungkin kalau di Jawa Timur ada BWI Jatim, kalau di Tulungagung ada BWI Tulungagung ya, Tulungagung begitu. Nah, terus visi misi dari BWI apa dong? Ya, kalau visi misi BWI mungkin seperti yang di sini ya. Tapi kalau bisa disimpulkan gitu ya, yang paling utama BWI ini punya misi atau punya visi gitu. Biar wakaf di Indonesia tuh makin berkembang, makin populer. Nah, kenapa kok biar makin berkembang atau makin populer? Agar kemanfaatan dari harta benda yang dimiliki umat Islam di Indonesia itu bisa semakin banyak. Jadi semakin optimal harta benda yang dimiliki umat Islam di Indonesia itu bisa makin optimal, bisa makin dimaksimalkan lagi kemanfaatannya. Tentunya bukan kemanfaatan secara laba secara pribadi ya, tapi juga kemanfaatan yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh seluruh umat. Salah satunya untuk memberantas kemiskinan ya. Untuk memberikan layanan sosial
dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Nah, kalau kita melihat di pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kita bakal ketemu nih sama tugas dan wewenangnya Badan Wakaf Indonesia, atau kita tampilkan di sini ya. Nah, yang paling pertama nih, tugas dari Badan Wakaf Indonesia adalah membina dan memberikan pemberdayaan kepada nadhir ya. Nah, nadhir ini dia kan sebagai pengelola harta benda yang diwakafkan. Jadi tugasnya Badan Wakaf itu adalah membina mereka, kemudian melakukan pendaftaran nadhir-nadhir, kemudian juga ketika nadhir itu ingin keluar masuk atau ingin berganti statusnya begitu ya, nanti lewatnya BWI. Nah, selanjutnya selain soal nadhir, ini juga soal pengelolaan harta benda wakaf, di mana nanti harta benda yang diwakafkan itu akan dibantu nih sama BWI. Gimana cara ngelolanya? Si nadhir nanti kembali lagi akan dibantu sama BWI untuk bagaimana cara ngelola yang tepat biar harta benda yang diwakafkan ini makin optimal. Mungkin bisa dibangunkan sebuah bangunan, kemudian dimanfaatkan hal yang lain untuk layanan sosial, kesejahteraan juga, pendidikan juga bisa. Nah, BWI ini juga punya peran ya untuk memberikan izin kepada wakif ketika mereka mungkin ingin merubah status harta wakafnya ya, atau juga menukar harta wakafnya. Dan yang gak kalah pentingnya, BWI juga punya peran nih untuk memberikan saran, pertimbangan, masukan, tanggapan, komentar apapun ketika pemerintah sedang menggodok sebuah peraturan atau kebijakan terkait perwakafan di Indonesia, begitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, BWI ini kan sebenarnya independen ya, jadi nggak ada campur tangan dari lembaga manapun atau pihak manapun. Cuman BWI ini tetap punya mitra atau tetap berkoordinasi begitu dengan beberapa lembaga penting negara. Contohnya kayak Kementerian Agama, kemudian ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada Kementerian Keuangan, dan juga Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Nah, ini bukan berarti keempat lembaga ini ikut campur tuh, bukan ya. Tapi mereka berempat ini punya andil nih untuk membina BWI, membina orang-orang yang berada di BWI. Kemudian mereka juga turut andil untuk melakukan pengawasan tuh, diawasilah BWI-nya. Dan yang paling nggak kalah pentingnya juga mereka nanti menerima laporan tahunan dalam rangka controlling ya, menerima laporan tahunan yang dikirimkan oleh BWI. Nah, yang unik lagi ternyata Badan Wakaf Indonesia ini sudah mengeluarkan ya peraturan lah atau alur atau regulasi juga nih soal bagaimana cara kita mau wakaf tunai atau mau wakaf uang. Nah, kabar baiknya di wakaf ini atau di alur ini nanti melibatkan lembaga keuangan syariah loh, selain BWI ya. Bisa kayaknya Bank Syariah atau bisa lainnya. Untuk lebih lanjutnya kayaknya kita perlu tanya Nesa aja deh, karena kayaknya Nesa punya cerita. Gimana? Langsung ya kita panggil Nesa. Ayo Nes. Sebelum membahas tentang wakaf tunai atau wakaf uang, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung, apa sih itu wakif, apa sih itu nazir dan yang lainnya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan. Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Sedangkan nazir adalah pihak yang mengelola harta benda wakaf tersebut. Sedangkan mauquf alaih adalah pihak yang menerima manfaat. Sedangkan LKSPWU adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Contohnya yaitu Bank Syariah. Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang objeknya uang. Jadi contohnya gini, Rika ingin mewakafkan uangnya. Dia mempunyai uang sebesar 5 juta. Kemudian dia datang ke lembaga keuangan syariah LKSPWU. Kemudian di sana Rika harus mengisi akta ikrar wakaf. Selanjutnya Rika menyetorkan uang yang ingin diwakafkan tersebut. Secara otomatis uang tersebut sudah masuk ke dalam BWI. Kemudian Rika mengucapkan sigot atau akad wakaf.
dengan syarat yaitu harus ada saksi minimal 2 atau lebih. Kemudian LKS PWU mencetak sertifikat tersebut, dan setelah dicetak sertifikat tersebut diberikan kepada Rika, dan Rika sudah mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat bahwa dia sudah berwakaf. Bagi para muakif, wakaf tunai merupakan peluang investasi baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, serta pelayanan sosial. Nah, Indonesia memiliki perekonomian yang rendah, tetapi kabar baiknya Indonesia itu memiliki sebagian besar masyarakat yang beragama Islam, sehingga untuk mengembangkan wakaf itu memiliki potensi yang besar, sehingga wakaf tunai tersebut bisa memperbaiki perekonomian negara yang kurang baik. Oke, itu tadi dari materi soal pemberdayaan wakaf. Ini sekaligus menjadi penutup ya diskusi atau presentasi kita dalam bentuk virtual video YouTube ini ya. Oke, Anjas pamit, Agustina pamit, kemudian Nesa juga pamit. Salam cinta untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.